Saya diundang kemari untuk berpidato. Sesuatu yang tak pernah saya bayangkan selama hidup saya. Sebab pidato bagi saya lebih merupakan sebuah kesaksian ketimbang hanya melontarkan pepesan kosong. Apalagi sekarang saya harus berpidato di hadapan saudara-saudara, orang-orang berpengetahuan luas, kaum intelektual yang sering nongol di acara talk show di televisi. Sementara saya hanya orang kecil, orang dari desa yang sama sekali tidak memiliki referensi tentang politik. Politik? Shh. Jangan keras-keras. Nanti saya bisa diciduk. Apakah saudara-saudara ingat sewaktu saya diculik di rumah saya sendiri? Itu terjadi di bulan Desember 1965. Malam itu hujan gerimis. Tiba-tiba segerombolan orang berseragam hitam membekuk saya. Saudara, ikut kami. Saudara, antek-antek kami. Sebaiknya saudara menggunakan waktu ini dengan baik, seperti berpesan kepada keluarga. Oh, bukan salah tangkap, Pak. Bukan saya orang yang dimaksud, Pak. Bukan saya orang yang dimaksud, Pak. Bukan saya orang yang dimaksud, Pak. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saya pikir tindakan saudara-saudara akan sama seperti apa yang saya lakukan. Saya menolak dituduh menjadi antek PKI itu. Sebab terus terang, saya terpaksa buka kartu di hadapan saudara-saudara. Memang, dulu saya pernah diajak untuk bergabung dengan Partai Komunis itu. Tetapi saya menolak. Saya tidak mau terlibat dalam politik. Urusan saya adalah urusan yang sangat pragmatis. Saya hanya ingin kami yang di desa mendapat tanah yang cukup sebagai tumpuan hidup kami sehari-hari. Tetapi tak ada lagi yang kami harapkan di zaman partai politik seperti saat ini. Semuanya sibuk berebut kekuasaan. Jelas, nama saya sudah dikorupsi. Saat-saat kampanye, mereka dengan mudah akan memanipulasi begini. Saudara-saudara, partai ini adalah partai milik wong cilik. Partai yang bergerak untuk kesejahteraan orang-orang kecil seperti saudara-saudara. Sebagaimana saudara-saudara tahu, kami tidak mau nasib saudara-saudara berada di bawah ketiak para tuan tanah, di mana saudara-saudara menjadi buruh di tanah milik saudara sendiri. Kami datang membawa harapan. Kami adalah matahari yang tiba-tiba terbit di balik bukit untuk menyinari kesuraman hidup saudara-saudara. Cuma kalau saudara-saudara tidak satu barisan dengan kami, bagaimana mungkin kami dapat memperjuangkan nasib saudara-saudara? Apakah mungkin? Apakah mungkin? Jelas, jawabannya tidak, saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mau bergabung dengan kami? Kalaupun saudara-saudara menolak,
bangsa ini. Dan itu adalah pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Tak bisa dimaafkan karena saudara-saudara juga berarti berlindung di balik punggung para tuan tanah yang selama ini menyedot darah di kepala saudara-saudara. Saudara-saudara dengarkan. Saya jijik. Saya muak dengan ajakan-ajakan semacam ini. Kenapa? Kenapa orang-orang yang datang kepada kami hanya membawa janji-janji? Mereka tidak pernah datang sebagai sahabat yang tulus, yang benar-benar ingin mengangkat hidup kami yang melarat ini. Saya lupa bagaimana caranya menangis. Tangisan-tangisan yang setiap hari saya saksikan di televisi telah menjadi semacam sandiwara yang berusaha membuat kita terharu. Padahal itu semuanya adalah semu. Kita hidup bagaikan di tengah bayang-bayang. Tak ada lagi ketulusan di negeri ini. Bahkan untuk sekadar menangis, kita pun terpaksa bersandiwara. Saudara, di malam yang gelap, saya dikirim ke sebuah tempat. Kepala saya ditutup. Mereka menaikkan kami ke sebuah truk, kemudian membawa kami ke gudang tua ini. Sebuah gudang tua yang saya kira letaknya di pinggiran kota. Saat mereka menjerumuskan kami, mereka memperlakukan kami seperti membuang bangkai anjing ke kali. Saya masih ingat dan saya masih merasakan cuaca panas perkotaan. Bau asap dari cerobong pabrik gula masih tercium di hidung saya. Di dalam gudang yang pengap ini, saya lihat puluhan orang duduk di lantai dengan tangan terikat. Sebagian besar dari mereka adalah para petani yang hidupnya sama kekurangan seperti saya. Bagaimana mungkin para petani miskin tak melihat huruf apalagi politik dituduh menjadi lokomotif pengembangan sebuah rezim. Banyak yang tidak bisa dimengerti di sini. Saat saya ditendang untuk bergabung dengan orang-orang itu, saya baru sadar lantai yang saya pijak penuh dengan genangan darah. Saya tidak boleh menangis. Saya tidak boleh menangis. Saya tidak boleh menangis. Air mata ini tiba-tiba kering. Tiba-tiba berondongan peluru jatuh mengucai kami. Tembakan demi tembakan mengucai kami. Dengan perlahan saya melihat di balik sebuah kolam. Saya pikir kalaupun kematian belum disabdakan, seburuk apapun keadaan, saya akan selamat. Dalam temanan cahaya di balik sebuah drama di sudut ruangan itu, saya lihat banyak orang yang terkapar. Sebagian dari mereka berusaha menyelamatkan diri dengan mencoba menggapai balkon. Tapi tentu saja berombongan peluru jatuh menimpai mereka. Berombongan peluru jauh lebih cepat ketimbang mereka yang merangkak di genangan darah. Darah-darah mereka tumpah entah untuk apa.
Apakah ini? Apakah ini yang disebut dengan politik? Beginikah nasib kami sebagai rakyat di negeri ini? Apakah pengemis darah kami tidak cukup menjadi penguas teroris setan yang bersarang di hati para penjagal ini? Apakah perlu jatuh ribuan korban lagi dengan dalih menebus kesalahan kaum elit? Kalau toh saya harus mati sekarang, apakah kekerasan akan berhenti di sini? Apakah kekerasan akan berhenti di balik pintu gudang tua ini? Saya, orang-orang berpikiran sederhana, bisa turun ke sawah untuk meneruskan hidup saja sudah cukup. Pendidikan tidak menjadi prioritas bagi kami, apalagi kekuasaan. Yang kami mau hanyalah hidup. Tetapi kami tidak mau hidup di bawah ketiak peraturan tanah. Yang kami mau hanyalah bisa menentukan nasib kami sendiri. Saudara, sungguh tak saya duga drum di mana saya akan merasa selamat tiba-tiba diperondong oleh peluru. Apakah kami tembakan menjadi kamu? Tiba-tiba drum itu meledak, api menjilat sampai ke atas. Dan saya terbakar, saudara. Panas! Panas! Bau habis daging menyabar kemana-mana. Tak ada lagi yang bisa saya lakukan kecuali berteriak. Tembak saja saya, bajingan! Tembak saya! Meski saya tidak rela, tapi izinkan saya mati dengan cara beradab. Tembak saya, bajingan! Tembak saya! Bajingan!